teman-teman yang mau ibadah online, Jubi mau ingatkan peraturan ibadah online kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus udah mandi dan pakai baju yang rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Peraturan kedua, ibadah jangan sambil makan, main HP atau mainan lainnya. Kan bisa mainnya setelah ibadah. Peraturan ketiga, teman-teman ikuti arahan kakak-kakak ya. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya adik-adik ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Yang sudah gak sabar lagi katakan amin. Amin. Amin ya. Oke, kakak mau tanya. Adik-adik boleh kasih tunjuk tangannya mana? Tangannya? Sekarang mulutnya. Sekarang kakinya. Semuanya masih pada tempatnya kan ya? Oke, kita mau memuji Tuhan lagu ini dan ikuti teman-temannya di depan. Siap? Oke. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan.
keren banget semuanya. Kakak percaya, ya, kakak percaya lewat pujian adik-adik Tuhan senang banget. Amin. Amin. Dan sekarang kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, semua tangannya ke depan seperti ini. Ya. Oke. Want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow. Follow Jesus Christ. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on follow, follow, follow Jesus Christ. My eyes on you, I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. dari awal lagi adik-adik. One turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. but I'll keep on seeking. I keep on reaching. Follow, follow. Lagi adik-adik ya, lebih besar lagi tangannya. Siap? I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking. I keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Dari awal lagi ya, tangannya lebih gede lagi adik-adik. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, 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 follow Jesus Christ. Haleluya. Amin. Adik-adik hebat semua. Sekarang tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kakak mau tanya siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, kita mau katakan I love you Jesus dengan lagu yang lebih semangat lagi. Siap ya adik-adik? Ayo bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit berdiri lagi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Tepuk tangannya yang meriah lagi buat Tuhan. Siap ya? Katakan. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep
duduk yang bagus, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia lebih dari segalanya. Kita mau katakan sama Tuhan, Lord, you're more than anything. You're more than anything. You're more than more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Mari sama-sama katakan terima kasih. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Sambil mengangkat tangan katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Katakan, your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Adik-adik yang di rumah, mari kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan hadir di setiap rumah kita. Tuhan mau memberkati adik-adik. Tuhan mau memberkati orang tua. Tuhan memberkati kakak-kakak yang hadir ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi seumur hidupku Tuhan. Katakan your love is higher. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Come on, sing. Your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Yesus Tuhan. Your
atas pujian kami. Terima kasih Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Engkau akan menjadikan setiap kami anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mau melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berkati ya, agar kami menjadi tanah yang subur, ditanami benih firman-Mu dan benih itu boleh tumbuh besar. Terima kasih, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Tuhan berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Wah, udah waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Kakak berharap, kakak pesan bahwa kita tidak akan pernah menjadi lelah untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membuat kita menjadi anak-anak yang bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Sekarang Tuhan, waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya, agar kami boleh mendengar dengan baik. Urapi hati kami, urapi telinga kami, dan kami mau supaya hati kami seperti tanah yang subur, ditanami benih firman-Mu, dan benih itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan lagu ini nih. Sama-sama ya, kita mau nyanyi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, itu tadi. Nah adik-adik, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Hari ini kakak mau bagi firman Tuhan tentang seorang yang memenangkan orang lain karena dia bersaksi. Adik-adik boleh nggak sih banyak bicara? Boleh, tapi kalau kita banyak bicara, kita juga suka bersaksi, itu menyenangkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah firman Tuhan hari ini kakak mau bagi untuk adik-adik, diambil dari Kisah Para Rasul 8. Kisah tentang seorang bapak yang memenangkan seorang pejabat kerajaan gitu ya. Nah duduk yang manis ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem seperti biasa untuk beribadah. Sekarang orang itu dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju ke negeri asalnya, dan dia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Tuhan datang kepada Filipus, katanya, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Lalu jawab orang itu, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di samping. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya.
Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya kah? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di sebuah tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Lalu sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawab sida-sida itu, "Aku percaya sebab Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Sida-sida itu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tahu nggak sih adik-adik, Filipus ternyata sudah ada di Asdod. Dia berjalan di daerah itu dan terus bersaksi memberitakan kabar baik sampai ke kota Kaisarea. Bersaksi terus ya, karena bersaksi itu adalah perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itu tadi ceritanya tentang Bapak Filipus yang disuruh Tuhan untuk bersaksi memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita yang adik-adik sudah lihat sama-sama, kita belajar beberapa hal yang harus kita lakukan. Amin. Sekarang duduk yang manis. Kakak mau kasih tahu yang pertama, kita itu sedang belajar tentang bersaksi itu perintah Tuhan Yesus. Ayo sama-sama katakan, bersaksi itu perintah Tuhan Yesus. Seperti di firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyelesaikan amanat agung dengan cara bersaksi. Bersaksi itu apa, adik-adik? Bercerita, menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, menceritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita bersaksi. Kenapa kita mesti bersaksi? Karena bersaksi itu adalah perintah Tuhan. Bagaimana orang harus mendengar? Bagaimana orang akan mendengar Tuhan Yesus kalau tidak ada orang yang bersaksi atau menceritakan tentang Tuhan Yesus? Seperti sida-sida tadi, adik-adik, dia tadi berkata bahwa bagaimana aku tahu kalau tidak ada orang yang menceritakannya kepadaku? Nah, ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kakak mau tanya, siapa anak-anak Tuhan di sini? Semuanya angkat tangan. Iya, berarti kita harus bersaksi, memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Berarti yang kedua, kita itu harus berani bersaksi. Poin yang kedua, kita belajar apa? Sebagai perintah Tuhan, yang kedua kita harus berani bersaksi. Nah, adik-adik, karena Tuhan yang sudah menyuruh, karena Tuhan yang sudah mau untuk kita bersaksi, berarti kita harus berani. Kenapa? Karena poin yang ketiga, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita. Katakan, Tuhan akan menyertai. Nah, adik-adik, karena kita itu harus bersaksi, itu poin yang pertama, karena bersaksi adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus berani ya.
Ya, harus berani. Kalau tadi disuruh bersaksi, yang kedua kita harus berani. Yang ketiga, kalau kita sudah berani bersaksi, kalau kita sudah mau, Tuhan akan menyertai kita. Jadi Tuhan itu nggak hanya menyuruh atau memerintahkan, Dia akan menyertai kita, memberikan keberanian oleh karena Roh Kudus-Nya. Dan adik-adik bersaksi aja, nanti Tuhan yang akan memberikan kuasa mengubahkan orang-orang yang kita ceritai tentang kabar baik Tuhan Yesus. Yes. Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan hari ini. Kakak berharap bahwa setiap kita akan sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus pergi. Pergi itu berbicara tentang kita harus bersaksi, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan kita harus mengajar mereka. Nah adik-adik bisa juga mengajar mereka berbicara tentang perbuatan kita yang harus menjadi saksi. Siap ya? Oke adik-adik, itu tadi firman Tuhan hari ini tentang bagaimana kita harus berani bersaksi. Dan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Katakan amin. Nah sebelum kita berdoa, kita ayat hafalan terlebih dahulu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Wahyu 12 ayat 11a. Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Gampang banget ya adik-adik, ayat hafalan ini berbicara tentang bagaimana kita mengalahkan si jelek dengan kesaksian kita. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa buat kemuliaan Tuhan dan menyelesaikan amanat agungnya. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kami harus bersaksi, kami harus pergi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang akan mengerti dan kenal dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau pergi ya Tuhan, menceritakan tentang kabar baiknya Tuhan Yesus. Kalau kami berani bersaksi, maka Engkau yang menyertai setiap kami kemanapun kami pergi untuk bersaksi. Roh Kudus, urapi kami agar kami Tuhan pakai untuk memenangkan banyak orang-orang, banyak teman-teman bagi kerajaan surga. Dan kami berdoa agar kiranya amanat agung Tuhan Yesus boleh diselesaikan oleh kami yang takut akan Tuhan. Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku, dan urapilah aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Sekarang sebelum kita berpisah, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Bangkit berdiri dan kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi.
semua yang di rumah dan orang tua, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.